Salam pemuda maju, salam olahraga jaya. Hai Sobat Pora, Faras here and welcome to Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Sobat Pora, hari ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa tentunya ya di hari ini. Mari kita sambut terlebih dahulu Kak Ari Saputra yang menemani Ngopi Pora pada hari ini. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi izin ya Kak ya, Farah kenalin dulu nih sama Sobat Pora yang lagi nonton. Kita kenalkan dulu nih sama Kak Ari Saputra. Beliau Boleh. juga lulus dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 sampai dengan 2018, dan juga beliau mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit LPDP Master of Science di University of Queensland, Australia. Luar biasa sekali ya Sobat Pora ya. Dan tentunya juga banyak riwayat pekerjaan yang pernah beliau lakukan, mulai dari guru IPA di SMP Pusri Palembang pada tahun 2019, dan juga beliau merupakan guru IPA dan biologi pesantren Al-Fat Banyuasin 2021 sampai dengan sekarang ya Kak ya. Dan tentunya beliau juga menjadi scholarship mentor di At Study First di tahun 2023 hingga sekarang. Gak hanya itu nih, beliau juga memiliki banyak banget pengalaman organisasi dan volunteer, mulai dari volunteer teacher at Sriwijaya Membaca di tahun 2017, dan juga volunteer teacher at IOIN di tahun 2017, volunteer masuk kampus pula di 2018, volunteer Asian Games Jakarta Palembang di tahun 2018, serta Ketua Bidang PPSDM Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan 2021 hingga 2022. Well, say welcome dulu nih buat Kak Ari Saputra ya. Ini panggilannya apa nih? Kalau biar sedikit akrab kita, kira-kira panggil apa nih Kak? Oke, terima kasih Farah, luar biasa ya pembukaannya. Biasa dipanggil Ari. Oke, gitu, ya. jadi kita panggil Kak Ari izin Kak ya. Siap. Nah, Kak Ari ini mempunyai beberapa fun fact loh Sobat Orban. Mulai Sobat Pora, mulai dari anak pesantren yang dapat beasiswa ke Australia ya dia Kak ya. Luar biasa sekali, dan juga beliau juga adalah pemuda pecinta lingkungan. Iya betul. Oke. 2023 tahun kemarin ya. Oh, jadi baru nih artinya Ya, pengalamannya. ikut organisasi, sebenarnya ikut pemilihan, ya kemudian ikut di organisasinya Duta Papelingasi Sumatera Selatan. Oke, luar biasa Kak ya. Artinya memang banyak organisasi yang pernah didalami sebelumnya. Iya, betul. Oke. Nah Kak, ini kan salah satu yang kita bakal bahas terkait hari ini adalah anak pesantren ke Queensland, beasiswa menuju negeri kanguru. Waduh, boleh nih, luar biasa banget ya Sobat Pora, kita bakal ngobrol banyak banget sama Kak Ari. Mungkin dari awal nih Kak Ari ya, kita mulai ngobrolin terkait sebenarnya motivasi Kakak untuk mencari beasiswa di Australia tuh ada apa nih? Apakah karena Kakak suka kanguru gitu atau gimana gitu? Boleh dong Kak ceritain sama Oke, Sobat Pora. terima kasih Farah. Ya sebenarnya awal sekali ya bukan ke Australia tujuannya. Ya, jadi di 2017 saya mulai cari-cari informasi tentang beasiswa, ikut seminar-seminar beasiswa seperti itu, dan saya udah target kalau jurusannya kebetulan udah tertarik di bidang konservasi. Sudah gitu. memantapkan hati kayaknya. Iya betul ya. Kemudian tetapi untuk kampusnya dan negaranya, kebetulan di tahun itu saya tertarik ke Cornell University di USA kan. Kemudian berjalannya waktu tidak ada perkembangan terkait perkembangan beasiswa dari saya sendiri, dan kesempatan untuk mendaftar ya belum saya coba-coba sampai tahun 2022 saya tertarik ke Imperial College London. Gitu. Dan ternyata setelah cari-cari informasi beasiswa dan cari jurusan-jurusan, ternyata yang cocok, yang pas itu ke Queensland University di Australia, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi juga apa yang kita butuhkan. Betul Kak, sekali. ya? Jadi setelah research panjang, ternyata hati memantapkan ke Betul, Queensland, Australia. Waduh, Ya, luar betul biasa sekali ya Sobat Pora. Jadi tentunya nih Sobat Spora, sebelum itu kita bakal ngobrol banyak banget nih. Tadi kan kita udah back to background ya bareng Kak Ari terkait beliau ini sebenarnya aktif banget nih di organisasi dan juga di berbagai volunteering gitu ya. Betul. Mungkin boleh deh Kakak ceritain gimana sih jalan Kakak dulu yang membuat Kakak jadi sekarang gitu. Oke. Ya mungkin kembali ke belasan tahun yang lalu ya, ketika masih kecil itu saya tertarik ke bidang konservasi. Kenapa? Karena masih kecil tuh kan sering nonton TV gitu kan, YouTube belum ada, internet juga belum banyak, jadi saya tertarik ke kayak Net Geo, kayak
Into the Wild, itu kayak program-program yang berkaitan dengan hewan-hewan Lingkungan. satwa-satwa liar Oke. gitu, kayak singa yang berburu banteng kayak gitu, kemudian serangga-serangga. Nah, saya dari kecil sama kakak saya itu tertarik di program-program seperti itu, dan berjalannya waktu saya pun kuliah, kemudian mengambil di pendidikan biologi dan saya mendalami, kebetulan skripsi saya berkaitan juga dengan keanekaragaman hayati gitu, jadi berkaitan dengan konservasi. Dan tadi setelah saya research, ya saya ambil ke Australia seperti itu. Oke, jadi memang dari dulu, dan juga kalau kita lihat dari pengalaman di S1 Sarjana kemarin itu juga mengambil pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Jadi memang interestnya ngarah ke sana. Betul ya. sekali. Oke. Kalau itu kita boleh tahu nih, kalau misalkan memang kakak dulu kan kayaknya udah memantapkan hati nih ya, kalau misalkan memang udah ke biologi, udah pernah kepikiran belum bakal ngambil beasiswa keluar gitu? Pernah kepikiran nggak? Dari kuliah ya, emang saya juga udah target itu, pengen kuliah negeri ya, kuliah ke luar negeri seperti itu. Oke, gitu. dari awal udah dari targetnya. tertarik dan udah nanamkan dalam hati gitu, pengen ke luar negeri. Orang tua mau biayain kuliah di sini. Kuliah di sini baik dek, uji orang tua, uji kata ibu saya gitu kan. Tapi saya pikir saya pengen ke luar negeri gitu. Kalaupun ke dalam negeri, ya benchmarknya yaitu ya dosen saya kayak lulusan di ITB, di IPB gitu, di UPI mungkin di pendidikan gitu kan, atau ada juga di Amerika gitu. Jadi seminimal mungkin saya pengen kuliah di kampus-kampus tersebut kalaupun ke dalam negeri, dan ternyata saya mulai apply beasiswa ke dalam negeri di tahun 2022 dan nggak lulus 2 kali di LPDP. Dan tahun berikutnya apply, alhamdulillah lulus ke Australia. Australia, gitu. udah keren banget. Iya betul. Jadi sebenarnya Sobat Pora, kalau misalkan kita ngelihat ke Ari sekarang, itu sebenarnya banyak struggle juga yang Iya, dihadapi betul. ya Sobat Pora, banyak juga penolakan. Tapi tentunya satu kunci yang dilakukan Kak Ari, tidak pernah menyerah. Betul. Waduh, luar Betul. biasa ya Kak Ari ya. Tapi nih Kak Ari, kalau kita boleh tahu nih ya, kan banyak juga nih pasti Sobat Pora yang pengen banget juga namanya kuliah dibiayain gratis gitu kan di Australia. Mungkin boleh kasih tahu nih langkah-langkah konkret apa yang Kakak dulu ambil dalam persiapan pengambilan beasiswa LPDP ini, Kak? Ya. Sebenarnya informasi seperti ini bisa dicari ya di YouTube dimanapun ya. Namun setelah saya research, saya pelajari bersama belasan mentor saya. Ya, jadi kebetulan saya juga punya banyak mentor untuk dapat beasiswa ini. Ternyata yang harus teman-teman jawab itu ada 3 pertanyaan, yaitu why, what, dan how gitu. Why-nya kenapa mau S2? Kenapa harus lanjut studi gitu? Alasannya apa? Ada masalah apa yang mau diangkat gitu? Seperti saya mau ke konservasi gitu ya. Kenapa masalahnya kita ini ya, ada logo, ada maskotnya harimau Sumatera. Saya lihat di Indonesia itu kita punya 3 jenis harimau. Ya, harimau Jawa, harimau Bali, sama harimau Sumatera. Dan di dunia itu sebenarnya ada 9 gitu. Ada 3 sudah punah dan 6 masih terancam punah gitu. Dan ternyata dari 3 yang di Indonesia, yang tersisa itu tinggal harimau Sumatera gitu. Semakin sedikit, dan juga terjadi banyak konflik ya. Dari harimau-harimau tadi kita dengar mungkin ya di 2019, 2020, di 2021 di daerah Lahat, daerah Muara Enim banyak sekali kasus harimau itu menerkam manusia. Iya, betul. Nah, kalau kita orang awam ya mungkin belum belajar itu, ya untuk apa ada harimau? Bunuh aja semuanya, mungkin seperti itu kan. Ternyata setelah saya pelajari ya di bidang biologi, di bidang konservasi, ketika harimau-harimau tadi, ketika banyak hewan satwa liar itu kita bunuh, itu berpengaruh kepada ekosistem secara menyeluruh. Gitu. Ketika ekosistemnya rusak, ya kita juga akan terkena gitu. dampaknya sebenarnya kayak gitu. Setelah why, tahu alasannya, kemudian how, gimana cara menyelesaikannya? Apakah harus S2? Apakah bekerja? Bisa jadi solusinya bukan S2 teman-teman gitu, atau juga apakah bisa dengan course, ikut kursus seperti itu. Kalau sudah terjawab tadi, yang ketiga yaitu what, mau kemana,
mau apa gitu, S2-nya di mana, di dalam negeri atau ke luar negeri, mau jurusan apa, kenapa ambil jurusan itu, kenapa mau di kampus itu, kenapa di negara itu, gitu. Jadi kalau teman-teman sudah dapat jawaban dari 3 pertanyaan tadi, insya Allah ketika buat esainya lebih lancar gitu. Oke, jadi memang sebenarnya kalau misalkan kita set a dream atau mimpi gitu Kak ya, Iya, betul. artinya kita udah harus mendalami sedalam Iya, itu betul. gitu loh Kak. Kita juga udah harus tahu gimana kebutuhannya apa dan apa yang bisa kita lakukan gitu Kak ya. Jadi memang kayaknya salah satu cara yang udah Kakak lakukan itu melakukan research Betul secara sekali. dalam ya Kak ya. Dan saya yakin para awardee itu penerima beasiswa ya, pasti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu karena disyaratkan di awal yaitu harus buat esai teman-teman. Jadi kalau esainya sudah terjawab, itu insya Allah bisa ketika nanti di meja wawancara. Oke, Gitu. jadi gimana kita tinggal presentasinya Iya, Kak betul. ya. Oke, luar biasa nih kalau misalkan kita ngomongin soal hal yang diperlukan buat kamu apply beasiswa. Tadi jangan lupa untuk pertanyakan kepada diri kamu 3 poin. Why, what, and how. And how. Dan Oke. juga bahasa Inggrisnya harus diperbaiki. Betul. Yang terakhir harus cari mentor. Cari mentor. Oke. Ini kalau kita boleh tanya nih Kak. Oke. Kuncinya tadi Kakak banyak konsultasi dengan mentor. Iya, betul. Artinya mungkin Kakak juga otodidak ya belajar Iya, sendiri betul. tadi kata Kakak ada di YouTube dan sebagainya. Gimana cara Kakak bisa mendapatkan mentor-mentor ini? Apakah Kakak membuka diri? Apakah Kakak melakukan banyak pencarian di internet dan sebagainya? Boleh Kak dikasih tahu? Kalau pengalaman saya pribadi ketika mencari mentor ya tentunya cari yang teman-teman yang sudah jadi awardee dari beasiswa. Kebetulan ya ada beberapa teman saya di LPDP baik dalam negeri maupun ke luar negeri gitu. Dan tentunya ketika kita bertanya dengan teman ya itu lebih asik gitu dibanding betul. ketika kita cari di internet, oh ini suka sharing beasiswa, kemudian kita approach, itu belum tentu mereka akan respon kita dengan baik gitu. Oke. Jadi caranya gimana? Perluas relasi dengan cara ikut organisasi, ikut volunteer ya. Jadi ketika teman-teman atau ikut pageant juga ya. Kebetulan saya di Duta Bahasa Sumatera Selatan di 2020 dan alhamdulillah dari banyak teman-teman saya itu ada yang lulus di Australia Awards, ada yang di LPDP di Amerika, ada yang di UI, ada yang di UNY, Unpad dan lain-lain. Ada juga di Malaysia gitu. Oke, itu semua bisa didapatkan dari pengalaman organisasi kayak Ya ya? betul, Oke. organisasi dan ikut volunteer maupun pageant kayak duta bahasa, duta bujangga seperti itu. Oke, Gitu. baik. Jadi Sobat Pora ya, selagi kamu persiapkan diri kamu seperti yang Kak Ari bilang tadi, salah satunya adalah mentor itu didapatkan dari seluruh tempat. Iya, Tapi betul. salah satu kita bisa approach-nya adalah dengan mengikuti organisasi, volunteering dan sebagainya. Oke, Kak, ini menarik banget nih. Tadi Kakak udah bilang ya terkait 3 poin yang harus kita jawab melalui Iya, esai betul. kita. Nah, kalau kita boleh tahu nih Kak, ini mungkin bersangkutan dengan pertanyaan Kakak how tadi. Iya. Kalau dari Kakak, gimana sih cara Kakak merencanakan dan memanfaatkan pengalaman di Australia ini jika untuk Indonesia gitu? Oke. Mungkin agak di-spill dikit gitu. Jadi Sobat Pora tuh dapat gambaran gini Kak. Jadi harus realistis kah? Ataukah mungkin harus grand walaupun bisa dikatakan cukup besar tapi orang suka nih yang kayak Oke, gini. siap. Terkait ini juga termasuk dalam pencarian jurusan ya. Ketika kita cari jurusan, jangan alasannya dia kampus terbaik di dunia, jangan alasannya dia ranking 10 top 10 di dunia. Jangan, karena itu tidak terlalu kuat gitu untuk menjadi alasan kita belajar. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ketika saya research ternyata di Master of Conservation di University of Queensland Australia ini dia menggabungkan antara ilmu konservasi sama government policy gitu. Oke. Jadi bukan hanya kita belajar gimana cara pelestarian satwa liar, gimana cara melestarikan lingkungan, gimana menjaga agar ekosistem tetap aman terkendali gitu, tapi juga gimana government policy, gimana peraturan pemerintah bisa mempengaruhi hal tersebut. Karena saya research juga di negara kita, undang-undang terkait pelestarian satwa, cagar alam, taman nasional seperti itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Artinya sudah 24 tahun yang lalu. Dan saya melihat tentu berjalannya waktu tentu berbeda
tantangan yang ada pada tahun itu dengan sekarang gitu. Nah, dengan saya belajar di sini, saya harap bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Dan juga di sana juga ada field trip. Nah, di sini field trip ke ya banyak tempat ya. Salah satu di Kepulauan Salomon di Oceania, di sekitar situlah, sekitar Australia. Dan dengan pengalaman tersebut, saya yakin bisa belajar bukan hanya teori tapi juga praktiknya. Oke, jadi memang Sobat Pora ya, banyak hal yang harus dicari dan digali sebenarnya, kayak tidak hanya apa yang kita inginkan tapi juga terkait jurusan dan juga universitas tersebut, apa yang mereka pelajari dan sebagainya. Mungkin itu menjadi salah satu poin plus ya, bahwasannya orang ini emang niat nih untuk mencari ini, niat risetnya harus dalam gitu. Jangan kulit, jangan karena banyak orang Indonesia gitu. Jadi tambah dikit ya. Jadi banyak juga orang bilang, kenapa harus di Queensland? Kenapa enggak di US? Kenapa enggak di Inggris gitu? Dan kenapa enggak juga di Monash, Melbourne, di Sydney gitu, di Perth, di Adelaide dan lain sebagainya? Saya jawab gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhan saya. Dan ternyata di Queensland itu dia nomor 1 untuk bidang lingkungan di Australia dan nomor 20 di dunia berdasarkan QS World University Ranking gitu. Dan juga saya udah list 30 alasan kenapa saya pilih jurusan dan kampus tersebut. Jadi harus banyak alasannya, teman. Gitu. Mungkin boleh kita tahu nih ya, biar hal-hal yang mungkin menyemangati kakak nih, mungkin ada seseorang figur gitu, ataupun mungkin teman terdekat yang menjadi suatu motivasi kakak untuk semangat belajar dan menggapai beasiswa ini, Kak. Ya, jadi ada banyak sebenarnya, tapi ada satu orang yang sangat menginspirasi. Boleh sebut nama ya, nggak apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, dia adalah guru saya sebenarnya ketika dulu di lembaga kursus ya, namanya Sir Henry. Halo Sir Henry. Sir Henry Dinata ya, kalau di sini sering dipanggil Kak Henry gitu. Jadi beliau ya waktu itu kebetulan juga saya ketemu di 2021. Beliau pas selesai pengumuman LPDP dia lulus dan saya ketemu sama dia. Pada saat itu saya udah rasanya mau buang mimpi itu, nggak semangat lagi untuk kejar karena udah 2 tahun udah lulus 2 tahun kuliah, kemudian belum ada TOEFL, belum ada IELTS, sertifikat bahasa maksudnya ya. Nah, ketika ketemu sama beliau pun semangati, beliau beri saya motivasi, kemudian gambaran tentang LPDP seperti apa dan lain sebagainya ya. Kemudian dia juga yang ngajarin saya TOEFL. Kebetulan dia itu emang guru bahasa Inggris sudah belasan tahun dan ya dia sekarang di LPDP di Arizona State University di US gitu kan. Nah, dia yang ngajarin saya gimana buat esai, gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi gitu. Ketika teman-teman ada mentor, ada orang figur yang mau ngajarin kita, maka pasti, bukan pasti juga sih, insya Allah 80% itu sukses. Karena lebih semangat belajarnya tentunya, dan juga kalau misalkan kita nanya-nanya kayak kata Kari tadi ya, kalau sama orang yang deket dan juga udah kenal dan lihat potensi kita, mungkin dia lebih semangat nih. Betul dan sekali. Bahkan ketika kita turun, mereka yang kayak kamu bisa kok gitu ya kayak. Jadi sekali lagi ya, ini mau ditekankan sama Kak Ari bahwasanya seorang figur mentor itu penting banget. Bukan hanya bisa ngarahin kamu, tapi juga untuk menyemangati dan lain-lain ya Kak Ari ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin nih Kak Ari, kita nih penasaran juga nih. Tadi kan kita nih ngomongin soal applying beasiswa LPDP nih. Ini kan salah satu beasiswa ternama di Indonesia ya. Dan tadi Kakak juga udah katakan bahwasanya kakak dulu itu aktif di organisasi dan juga volunteering. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh ngaruh nggak sih Kak, antara kita, apakah kita bisa dilirik sama mereka, ataukah beberapa organisasi dan volunteering tertentu itu membuat kakak tuh wah ini anak beda nih, atau gimana nih Kak? Boleh dong di-spill dikit kita. Ya, salah satu yang dicari oleh LPDP adalah orang yang nanti bisa berkontribusi di Indonesia setelah pulang studi ke negara-negara, kampus-kampus top dunia maupun kampus-kampus di dalam negeri gitu. Nah, berbicara tentang organisasi tadi ya, atau volunteering, itu sangat berpengaruh. Dan usahakan volunteering ataupun organisasi tadi itu sejalan dengan jurusan yang mau teman-teman ambil. Gitu. Nah, berbicara organisasi, saya
di kampus ikut himpunan mahasiswa pendidikan biologi. Saya juga ikut di tadi ya di luar di Duta Bahasa Sumatera Selatan. Dan saya juga pernah ikut Asian Games seperti yang disebutkan tadi sebagai volunteering di Sriwijaya Membaca dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman yang ternyata Farah yang paling berpengaruh ketika saya di meja wawancara yang saya angkat itu adalah ketika di HMPB atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Gitu. Jadi digali. Digali dan apa yang saya ceritakan cuman pada saat di 2016 saya tergabung dalam tim di himpunan tersebut dan saya menanam pohon bersama teman-teman di kampus gitu. Jadi bukan berarti yang lulus LPDP itu harus juara di tingkat provinsi, nasional, internasional gitu. Namun carilah lomba-lomba seperti itu bagus. Namun yang lebih bagus adalah yang memiliki dampak yang berkontribusi kepada masyarakat di sekitar kita. Gitu. Jadi memang ya ini salah satu peringatan juga sebenarnya untuk Sobat Pora yang kayaknya sekarang jadi anak kupu-kupu. Kuliah pulang. Mungkin boleh dipertimbangkan at least lah di himpunan jurusan bisa diikuti kegiatannya. Karena kalau misalkan memang udah di sesi wawancara kayak gitu, kita nggak bisa buat-buat ya Kak ya. Iya, betul. Jadi kita kayak memang harus cerita apa yang pernah terjadi, pernah kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi memang kayaknya buat mahasiswa ya, apalagi sekarang Kak ya, penting banget buat kamu pertimbangkan untuk ikut organisasi. Mungkin bagi mahasiswa sekarang itu Kak ya, organisasi itu kayak aduh buang-buang waktu, nyusahin nanti habisin duit mungkin juga. Betul. Jadi mungkin banyak mereka pikir tuh nampak dampak negatif yang mungkin sebenarnya nggak ada kalau misalkan mereka lihat sama keuntungan yang mereka dapat. Iya, betul sekali. Jadi mungkin gitu ya Sobat Pora ya, poin-poin yang harus kamu ambil tadi banyak banget sebenarnya dari Kak Ari. Nah Kak Ari, mungkin tambahan sedikit ya. Saya bilang tadi harus linear dengan jurusan yang mau kita ambil. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak gimana ya? Saya belum tahu mau ambil jurusan apa. Dan saya juga nggak yakin bakal ngambil jurusan yang sama dengan saya S1. Gimana itu? Ya jadi teman-teman perbanyak volunteering, perbanyak organisasi apapun itu ya. Mau saya pun di pendidikan biologi, tapi saya ikut di Duta Bahasa. Saya ikut di remaja masjid seperti itu ya, remaja Masjid Agung dan lain sebagainya gitu. Ketika teman-teman punya banyak pengalaman, jadi tinggal nanti bisa pilih nih. Mau pengalaman bekerja yang mana yang mau diangkat, ataupun pengalaman organisasi atau sukarelawan mana yang mau teman-teman angkat di esai maupun di wawancara nanti. Gitu. Betul. Masih bisa milih gitu kayak kalau misalkan udah banyak listnya, nanti tinggal disampaikan kan gitu. Betul. Terus juga ya Sobat Pora, mungkin dengan explore berbagai organisasi itu kayak kita bisa nemuin minat kita sebenarnya betul. Jadi banyak banget manfaatnya buat kamu untuk ikut-ikut organisasi. Mungkin bagi orang so sibuk banget sih gitu kan, suka yang rese gitu. Tapi mungkin ya untuk diri kamu sendiri like why not gitu ya Sobat Pora ya. Dan juga nih Kak, mungkin kita udah cukup panjang nih berbicara. Kita pengen nanya satu hal terakhir nih ya. Mungkin di pesan dan tips apa yang pengen Kakak sampein sama pemuda di Sumatera Selatan yang ingin mendapatkan beasiswa seperti Kakak? Saya punya quotes dari salah satu favorit stand up comedian saya, yaitu namanya Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, jangan pernah membunuh mimpimu, karena sekeras-kerasnya kamu pukul, sedalam-dalamnya kamu kubur, dia nggak akan pernah mati. Dia tetap akan hidup dan bangkit ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan. Nah inilah yang memotivasi saya ya. Karena jujur saya udah lulus kuliah itu di 2018 akhir, wisuda di 2019 awal. Namun saya tetap tidak mau mengubur mimpi itu. Saya pingin ke luar negeri, apapun yang terjadi. Dan 2019 terjawab di 2023, artinya 4 tahun ya, 19, 20, ya sekitar 4 tahun. Dan itu tadi ya, dan terjawab. Alhamdulillah, atas izin Allah tentunya. Betul, alhamdulillah. Jadi atas seluruh usaha, jeripaya dan kepercayaan serta mimpi itu, jangan sampai kamu tenggelamkan ya Sobat Pora ya. Karena memang kalau misalkan kita nggak usahakan, siapa lagi yang mau mengusahakannya? Betul sekali. Dan tentunya nih Kak Ari, terima kasih banyak sudah hadir di Ngopi Pora kita pada hari ini. Asik banget nih kita ngobrolin
tentang biasa, beasiswa Australia ya. Australia. Tapi sebelum itu untuk mengapresiasi kehadiran Kak Ari pada hari ini, boleh kami izin berikan sertifikat Oke, luar pada biasa. Kak Ari nih sebagai narasumber kita yang Oke. luar biasa pada hari ini ya Sobat Pora ya. Boleh Kak Siap. Ari kita lihat kamera sebentar. Oke, boleh Oke, Kak Ari siap. dibawa pulang. Ini merupakan Oke. salah satu bentuk apresiasi atas kerja keras Kakak selama 4 tahun ini yang memperjuangkan mimpi Kakak. Oke, ya. Oke, thank you so much nih buat Oke, Kak Ari once sama-sama. again for coming for us to Ngopi Pora pada hari ini. My Dan pleasure. tentunya nih untuk seluruh Sobat Pora pada hari ini ya, luar biasa banget kita udah banyak ngobrol sama Kak Ari. Semoga di sesi ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi kamu untuk menjadi salah satu pemuda yang luar biasa di Sumatera Selatan. Karena sebenarnya kalau mimpi itu bukan kamu yang ngejalanin, siapa lagi. Dan tentunya Sobat Pora jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Dispora Sumsel TV. Dan juga follow Instagram Dispora di @disporasumsel.id. Well, thank you so much for watching and see you next time. Bye!